Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Itawari Story. Kali ini kita akan melanjutkan kisah cinta beda agama part 5, part yang terakhir. Jadi untuk dukung channel kami, tolong subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau sudah subscribe, terima kasih. Dan mari kita mulai. 1, 2, 3. Aku melamarmu menjadi istriku, menjadi ibu dari anak-anakku kelak. Ucap Kevin tersenyum lebar. Hasna terkejut dan tersenyum lebar bahagia. Sesaat kemudian, langsung berubah menjadi air mata kesedihan. Hasna tak menerima cincin itu. Dia malah menutup kotak itu kembali. Kevin, simpan ini untuk istrimu kelak, ucap Hasna sedih. Kamu istriku kelak, ucap Kevin penuh antusias. Bagaimana bisa? Kamu dan aku berbeda. Satu dari kita tak ada yang mengalah. Kita sama-sama masih sangat cinta pada Tuhan kita. Agama kita masing-masing, ucap Hasna menangis. Maka dari itu, ini akan membuat kita lebih berusaha, ucap Kevin. Berusaha apa? Kamu akan masuk agamaku? Atau kamu ingin mendorongku ke agamamu? Tanya Hasna sembari menangis. Kevin terdiam menatap sendu wajah Hasna yang menangis menunduk sedih. Baiklah, aku simpan ini dan anggap aku tak melakukan itu. Aku tak mau kita berpisah. Aku mau kamu selalu ada di pagi aku membuka mata sampai aku menutup mata di malam harinya, ucap Kevin lembut. Kevin, aku ingin kita diamin doa yang sama, di keyakinan yang sama. Aku ingin kamu jadi imamku, ucap Hasna yang masih sedih. Kevin hanya menunduk terdiam tak menjawab. Keesokan harinya, mereka masih tak berpisah, masih saja rutin bertemu. Farah dan warga kos sudah lelah mengingatkan Hasna. 3 bulan kemudian, kakak ipar dan Umi Hasna menginap di kos Hasna. Mengingat 2 hari lagi Hasna wisuda. Secara diam-diam, Farah mengajak Mbak Nisa, kakak ipar Hasna, berbicara berdua di kamar Farah. Mbak, sudah tahu apa yang terjadi pada Hasna? Tanya Farah. Heh? Apa ya? Tanya Mbak Nisa bingung. Misal Hasna dekat dengan cowok? Tanya Farah. Cowok? Hasna gak pernah cerita. Tapi auranya belakangan ini selalu bahagia. Apa ada calon imam yang siap menghitbahnya? Tanya Mbak Nisa tersenyum lebar. Saat pulang ke rumah tiap bulan, Mbak Nisa gak curiga gitu? Misal WA atau telepon? Tanya Farah penasaran. Iya sih, dia agak sibuk sama HP-nya. Yang lain masih sama kok perilakunya, jawab Mbak Nisa. Hasna jatuh cinta dengan cowok Katolik, ucap Farah lirih. Hah? Apa? Tanya Mbak Nisa yang tak percaya dengan apa yang ia dengar. Mbak Nisa, saya harap Mbak Nisa paham maksud saya. Saya tak ingin Hasna terjerumus. Saya sangat sayang dia, ucap Farah yang takut Mbak Nisa berpikir jelek tentang dia. Enggak kok, Mbak malah makasih dikasih tahu. Tapi masa iya? Tanya Mbak Nisa yang masih tak percaya. Mbak Nisa, coba tanya Hasna, pinta Farah lembut. Saat masuk kamar Hasna, Mbak Nisa melihat Umi dan Hasna sedang tidur. Dia mencoba menenangkan diri, tapi malam itu Nisa tak bisa tidur. Nisa memandangi Hasna yang tidur di sampingnya di karpet lantai, sementara Umi tidur di atas ranjang Hasna. Hasna, Mbak masih gak percaya. Ya Allah, semoga saja ini hanya mimpi buruk.
Dan ketika hamba bangun besok, semua bisa kembali normal. Dan Hasna tak pernah berpaling darimu. Doa Nisa dalam hati sembari memejamkan mata. Keesokan hari, hari wisuda Hasna. Hasna pergi dengan Umi, Mbak Nisa, dan Mas Ali ke kampus Hasna untuk wisuda. Nisa berusaha menyembunyikan aura sedihnya dengan senyum kegembiraan atas kelulusan adik iparnya itu. Oh iya, semalam Mas Ali itikaf di masjid dekat kos Hasna. Acara wisuda usai, tinggal sesi foto-foto. Tanpa disengaja, Kevin dan orang tuanya berpapasan dengan Hasna dan keluarganya. Hasna berpura-pura tak melihat Kevin, tapi Kevin tidak. Kevin malah mendekati Hasna dan keluarganya, yang lalu memperkenalkan diri. Halo, nama saya Kevin, teman Hasna. Sapa Kevin tersenyum lebar pada Mas Ali sembari mengelurkan tangan kanannya untuk berjabat tangan. Mas Ali masih bingung, tapi tetap saja membalas jabatan tangan Kevin. Oh, saya Ali, kakak Hasna. Ucap Ali sembari tersenyum. Papa dan Mama Kevin juga bingung, kenapa Kevin malah menyapa cewek berjilbab panjang dan keluarganya. Bukankah teman cewek Kevin masih ada yang lain? Kenapa harus yang ini? Begitu juga dengan Umi Hasna, Ali dan Nisa. Kenapa cowok oriental ini menyapa mereka? Tak ada yang bisa mereka lakukan selain saling bertegur sapa dan bersalaman. Kevin juga mengatakan bahwa dia dan Hasna bekerja sama mengerjakan proyek skripsi mereka. Hasna pun membenarkan. Umi, Ali dan Nisa berterima kasih jika Kevin sudah mengantarkan Hasna sampai kelulusan ini. Begitu juga sebaliknya yang dilakukan oleh orang tua Kevin. Berterima kasih kepada Hasna yang sudah banyak membantu proyek skripsi Kevin. Tiba-tiba Nisa teringat apa yang diceritakan Farah tadi malam. Apa pria ini yang dimaksud Farah? Tanya Nisa dalam hati. Oke, sampai di situ saja adegan pertemuan itu. Hasna sudah lulus kuliah dan sudah wisuda. Tentu saja Hasna akan kembali ke kotanya di Jawa Tengah bersama keluarganya. Hasna pun sudah mengemasi barangnya. Hasna meminta maaf dan berterima kasih atas semuanya termasuk pada Ajeng dan Farah. Putusin Kevin, ucap Ajeng lirih pada Hasna saat Hasna berpamitan dengannya. Hasna hanya tersenyum tak menjawab. Aku sudah banyak cerewet sama kamu. Semoga kerja keras lidahku bisa menghancurkan kerasnya cintamu pada Kevin, ucap Farah lirih sembari tersenyum pada Hasna saat Hasna berpamitan dengannya. Hasna juga hanya tersenyum, tak membalas ucapan Farah. Kini Hasna sudah kembali ke kotanya di Jawa Tengah. The end. Jeng jeng jeng. Apakah akhir ceritanya sampai di situ? Gantung ya? Nungguin ya? Kecewa ya? Oke. Tapi itu prank. Tenang, masih ada kok kelanjutannya. Jadi tidak berhenti di situ. Kan Mimin gak mau buat kalian kecewa. Hasna dan Kevin sudah jauh hari membicarakan itu, bahwa Hasna akan kembali ke kotanya di Jawa Tengah dan Kevin akan pulang ke rumah orang tuanya di Surabaya. Kevin pun mengatakan akan terus berjuang meluluhkan hati keluarga Hasna dan begitu sebaliknya. Bagaimana dengan iman kita, agama kita? Tanya Hasna saat itu. Bagaimana jika itu tak perlu ditanyakan? Tuhan kita sama, Tuhan kita satu. Kita jalani semua dulu sembari mengenal keluarga satu sama lain. Oke? Tanya Kevin. Hasna tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Bagaimana sebenarnya dengan Hasna? Di lubuk hati Hasna masih berdebat antara berpisah dengan Kevin atau menarik Kevin agar seiman dengannya sehingga bisa menikah dengannya. Tapi Kevin yakin jika dia bisa bersama dengan Hasna, Kevin sudah terlalu cinta pada Hasna. Dua insan ini sedang dibutakan cinta, tapi juga tak mau melepas cintanya pada Tuhannya.
Seminggu kemudian, Bianca ke rumah Kevin saat Kevin tak di rumah. Bianca sudah lama kenal dengan orang tua Kevin, karena Bianca adalah teman SMA Kevin dulu. Bianca pamit pulang pada orang tua Kevin. Bianca tergesa-gesa, takut ketahuan oleh Kevin, tapi malah berpapasan dengan mobil Kevin saat keluar pagar rumah Kevin. Mobil Bianca, kenapa dia ke rumah terus akhir-akhir ini? Tanya Kevin dalam hati saat akan memarkir mobilnya masuk ke rumah. Kevin! Panggil papa Kevin marah saat Kevin masuk rumah. Feeling Kevin sudah tak enak. Dia merasa kedatangan Bianca kali ini mengadu pada orang tuanya. Duduk, Kevin. Pinta papa Kevin. Ada apa, Pa, Ma? Tanya Kevin. Mama Kevin hanya diam memasang muka cemas yang bercampur sedih. Siapa dia? Apa-apaan kamu? Tanya papa Kevin dengan nada tinggi. Siapa apanya, Pa? Tanya Kevin. Gadis itu. Gadis berjilbab panjang yang merayumu. Jawab papa Kevin. Ternyata feelingku betul. Pantas kali ini dia tak mau bertemu aku. Gerutu Kevin dalam hati. Hasna, aku cinta dia, Pa. Jawab Kevin tegas. Agama kalian berbeda, dan itu tak mungkin kalian bersatu. Tuhan akan marah dengan ini semua. Bentak papa Kevin. Tuhan marah? Tuhan yang mana, Pa? Tuhan kami sama. Tuhan kami satu. Ucap Kevin dengan nada sedikit tinggi. Tapi keyakinan kalian berbeda. Cara kalian berdoa dan beribadah berbeda. Ucap papa Kevin. Papa, Hasna mendorongku menjadi pribadi yang lebih taat. Dia gadis yang baik. Papa, tolong aku. Restui aku. Aku sangat sayang dia. Ucap Kevin memohon, yang lalu dia berlutut di depan papanya. Kevin! Ucap mama Kevin menyuruh Kevin bangkit sembari menangis. Pergi! Usir papa Kevin. Papa, jangan begini kalian. Kevin, kenapa kamu nak? Kenapa harus karena seorang wanita kamu lupa agamamu? Tanya mama Kevin sembari menangis memeluk anaknya itu yang masih berlutut. Ma, maaf. Tapi seperti Mama dan Papa lihat, Kevin tak pernah berhenti beribadah dan berdoa pada Tuhan. Kevin tak melenceng dari ajaran Tuhan. Hanya cinta Kevin pada Hasna. Apa itu salah? Apa itu dosa? Tanya Kevin sedikit emosi. Papa Kevin berbalik badan dan lalu pergi ke kamarnya untuk menenangkan diri. Kevin, apa itu tak bisa kamu ubah saja, nak? Cintamu kamu putar pada gadis lain yang seiman. Banyak wanita Katolik suka kamu. Kamu tinggal pilih saja. Pinta mama Kevin antusias sembari menangis. Kevin menggeleng-gelengkan kepalanya. Ma, Tuhan yang tiupkan cinta Kevin untuk Hasna. Ucap Kevin. Berdirilah. Mama akan coba bicara sama papa. Ucap mama Kevin tersenyum kecil pada Kevin. Usaha Kevin dan mamanya membuahkan hasil. Seminggu berusaha terus melawan keras hati papanya. Baiklah, jika itu kamu sudah mantap. Tapi ingat, Papa tidak akan merestui kalian jika kamu keluar dari agama kita yang suci dan agung. Ucap papa Kevin tegas. Kevin mengangguk-anggukkan kepalanya. Cinta Kevin pada Tuhan masih kuat, Pa. Kevin masih berpegang teguh pada agama Kevin. Jawab Kevin tegas. Pagi itu di Jawa Tengah, kota Hasna, sekitar pukul 10 hari Minggu, saat di rumah. Nisa mengetuk pintu kamar Hasna. Iya, Nisa memang memilih waktu yang tepat agar Umi dan Mas Ali tidak mengetahui ini. Saat itu, Ali mengantarkan Uminya ke pengajian. Hasna, sedang apa? Tanya Nisa tersenyum kecil. Lihat lowongan kerja, Mbak. Jawab Hasna tersenyum. Nisa terdiam sejenak. Hasna masih sering berhubungan dengan pria itu? Tanya Nisa pelan. Hasna terkejut mendengar pertanyaan Nisa. Maksud Mbak Nisa?
Tanya balik Hasna. Kevin kan namanya? Tanya Nisa. Oh, saya berteman dengannya, jawab Hasna tersenyum kaku. Farah sudah kasih tahu Mbak Nisa. Jadi kamu dan Kevin? Tanya Nisa. Tiba-tiba bunyi ketukan pagar rumah. Nisa pergi melihat siapa yang mengetuk pagar rumah. Samar Nisa melihat sepertinya sosok laki-laki, sehingga dia tak berani membukakan pintu. Rupanya tak lama datang Mas Ali. Ali memang hanya mengedrop Uminya ke pengajian dan nanti akan menjemputnya pulang. Ali menyapa pria itu. Saya Kevin, teman Hasna yang waktu itu. Ucap Kevin tersenyum pada Ali di luar pagar. Oh iya, saya ingat. Mari masuk dulu. Ucap Ali tersenyum ramah. Nisa yang melihat dari kaca jendela mengetahui itu. Dia berusaha mengingat laki-laki itu. Nisa segera berlari ke kamar Hasna setelah ingat pria itu. Hasna, Kevin di luar, ucap Nisa. Hah? Ucap Hasna terkejut. Hasna tidak mengetahui kedatangan Kevin. Kevin hanya mengatakan akan datang ke rumah keluarga Hasna untuk mengenalkan diri lebih jauh. Mereka masih intens berhubungan via telepon dan WhatsApp sejak berpisah. Ada apa ya? Tanya Ali sembari menyuguhkan secangkir teh dan beberapa toples makanan ringan dan biskuit. Saya menyukai... Tidak. Ucap Hasna yang tiba-tiba masuk ruang tamu mencegah Kevin bicara. Hah? Tidak apa? Tanya Ali bingung. Nisa yang melihat dari balik dinding pun merasa deg-degan. Hasna, ayolah. Mereka perlu tahu bagaimana kita. Pinta Kevin. Aku belum siap, ucap Hasna lirih pada Kevin. Hasna, diamlah dan bicaralah Kevin. Perintah Ali. Saya dan Hasna saling suka. Kami saling cinta. Ucap Kevin tegas dan tegang. Oh, saya kira apa? Lalu niat kedatanganmu? Tanya Ali tersenyum. Saya hendak melamar Hasna menjadi istri saya. Ucap Kevin tegas dan tersenyum kecil. Saya apa kata Hasna? Saya sangat senang ada yang berniat baik. Ucap Ali tersenyum sembari melihat Hasna. Mas Ali, ucap Hasna sedih menunduk. Saya dan Hasna saling cinta. Lalu bagaimana dengan Mas Ali? Apa Mas Ali merestui hubungan kami? Tanya Kevin. Iya, tentu saja. Jawab Ali sembari tersenyum melihat Hasna. Tapi saya Katolik. Ucap Kevin. Mata Ali terbelalak dan sekujur tubuhnya dingin seperti es. Dia sungguh terkejut mendengar ucapan Kevin. Astagfirullahalazim, sahut Ali. Ayah dan kakak saya seorang pastor. Jadi, apakah saya mempunyai peluang bisa menikahi Hasna? Tanya Kevin. Kamu tahu persis jawaban saya. Bukan saya membenci kamu atau membenci agamamu. Hanya iman kalian tak sama. Dan itu jurang terdalam penghalang kalian bersatu. Ucap Ali. Hasna menunduk terdiam dan meneteskan air mata. Kenapa saya tak bisa menikah dengan Hasna? Tuhan kami sama, Tuhan kami satu. Ucap Kevin. Kevin, keyakinan kita berbeda. Kamu dan Hasna tak sama, walau Tuhan kalian sama. Itu yang kemudian tak sejalan. Jawab Ali. Mas, saya dan Hasna saling cinta. Tuhan telah meniupkan rasa cinta yang suci ini di lubuk hati kami. Apa cinta kami dosa? Tanya Kevin membela keinginan hatinya. Cara kalian mencintai Tuhan berbeda. Dari sejak kalian membuka mata sampai kalian tidur. Cara kalian menilai dosa juga ada yang berbeda. Misal makan babi bagi agama kami itu berdosa karena haram. Bagi agamamu itu tak dosa. Kamu tak bisa jadi imam di sholatnya dia. Pun dengan Hasna juga tak bisa berdoa denganmu di gereja. Kalian tak diamin yang sama. Dan jangan melawan takdir. Jawab Ali. Hasna, berjuanglah untuk cinta kita. Pinta Kevin pada Hasna yang dari tadi diam dan menunduk menangis sedih.
Kevin, mungkin saat ini aku sangat cinta kamu. Aku tenang bersamamu. Aku bahagia bersama kamu. Kamu sangat baik memperlakukan aku, bahkan tak pernah menyentuhku seujung kuku pun. Tapi Mas Ali benar. Terima kasih untuk semuanya yang telah kita lalui bersama, ucap Hasna sembari menangis terseduh-seduh. Tapi apa artinya selama ini kita jalani? Kita sudah sama-sama sepakat untuk berjuang, ucap Kevin. Kevin, aku juga ingin berjuang, tapi aku takut. Aku takut dengan Tuhanku. Aku takut hukuman itu menghantui kita di dunia dan akhirat kelak. Aku lelah, Kevin, memikirkan itu. Aku takut, Kevin. Aku menyerah, ucap Hasna sembari tetap menangis terseduh-seduh. Hasna, aku pikir kita akan sama-sama berjuang demi kesucian cinta kita, agar kita bisa bersama. Aku yakin jika kita bergenggam tangan bersama selamanya, kita bisa. Jika kamu lelah, kamu bisa jadikan aku tempat bersandar. Jika kamu rapuh, aku yang akan kuatkan kamu. Tapi, jika kamu menyerah, aku bisa apa? Bahkan kamu sudah melepaskan genggaman tangan itu sebelum terlalu keras berjuang, ucap Kevin dengan mata berbinar-binar. Setelah Kevin pulang, Ali, Nisa, dan Hasna sepakat merahasiakan ini semua ke Umi, ibu Hasna. Jangan kamu ulangi lagi yang seperti ini, pesan Ali lembut pada Hasna. Hasna menganggukkan kepalanya sedih. Iya kawan, mereka kini sudah berpisah. Kevin sudah tak menghubungi Hasna lagi, begitu sebaliknya. Tetapi mendung kesedihan masih menyelimuti perasaan dan pikiran mereka. Hasna menjadi sering mengurung diri di kamar dan menangis terus belakangan ini. Kevin memutuskan diri untuk menjadi pastor dan membaktikan diri pada Tuhan. Kevin sadar dia salah. Bukan cintanya yang salah, hanya wanitanya tidak tepat, tak seiman. Setelah cintanya pada Hasna, rasanya Kevin sudah tak bergairah lagi mencintai wanita lain. Kevin tak ingin kehilangan cinta lagi, di mana rasanya hati bagai raga tak bernyawa. 3 tahun kemudian, saat Kevin ke Jawa Tengah di kota Hasna karena ada tugas, dia terketuk ingin melihat bagaimana Hasna sekarang. Hasna telah bergandeng tangan dengan pria lain, pria yang menggunakan peci dan memakai baju koko. Kevin memandangi mereka dari kejauhan. Hatimu yang berlayar padaku kini telah menepi pada orang yang tepat. Ini kisah cinta kita yang telah lama berakhir. Aku bahagia melihat kamu bahagia bersamanya. Bukankah memang hidup kita akhirnya harus bahagia dan hidup hanyalah sekedar cerita? Cerita yang ditinggalkan dan meninggalkan. Tuhan, tolong kuatkan aku, tegarkan aku, ucap Kevin dalam hati. Matanya berkaca-kaca dan bibirnya tersenyum kecil melihat Hasna tersenyum bahagia bersama pria lain yang menggenggam erat tangannya. The end. Nah, sampai di situ dulu ya cerita Hasna dan juga Kevin. Mereka tidak bisa bersatu karena ada jurang pemisahnya. Ini beneran the end loh ya, bukan prank. Terima kasih untuk semua kalian yang sudah menikmati cerita ini. Silahkan subscribe untuk dukung channel kami dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan update terbaru dari Itawari Story. Like kalau kalian suka, share ke sebanyak mungkin ke teman kalian, dan komentar di kolom bawah. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa. Assalamualaikum.